Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefani Trevayuningrum dari kelas 10 ATPH 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir kronologi, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Kronologi adalah catatan-catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa. Berdasarkan urutan waktu secara tepat, kronologi dan periodisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah. Dengan periodisasi, sejarawan dapat lebih fokus pada penelitian sejarah. Contoh, masa penjajahan Belanda berlangsung mulai 16 Masehi 1942, masa penjajahan Jepang berlangsung mulai tahun 1942 sampai 1945, masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Artinya, ilmu sosial meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronis menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu. Titik tepat pada waktunya, ini tidak berusaha untuk membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang berkonstitusi pada kondisi saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Kedua, ilmu ini saling berhubungan, ilmu sejarah dan ilmu sosial. Kita ingin mencatat bahwa ada persilangan antara sejarah yang sinkronis, artinya ada kalanya sejarah menggunakan ilmu sosial dan sebaliknya. Ilmu sosial menggunakan sejarah ilmu diakronis dicampur dengan sinkronis. Contoh, peranan militer dalam politik 1945 sampai 1990 yang ditulis oleh seorang ahli ilmu politik. 2. Elit agama dan politik 1945 sampai 2003 yang ditulis oleh ahli sosiologi. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Sejarah itu diakronis maksudnya memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu sinkronis. Maksudnya melebar dalam ruang. Sejarah mementingkan proses sejarah akan berbicara satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Contoh, 1. Perkembangan syarikat Islam di Solo 1911 sampai 1920. 2. Terjadinya perang di Ponorogo 1925 sampai 1949. 4. 3. Gerakan revolusi fisik di Indonesia 1945 sampai 1949. 4. Gerakan Zionisme 1897 sampai 1948. Konsep ruang dan waktu. Konsep ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Penelaah suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Konsep waktu. Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati, tetapi masa lampau bukan merupakan sesuatu masa yang final, tersendiri dan tertutup. Masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah masa lampau manusia bukan demi masa lampau itu sendiri dan dilupakan begitu saja. Sebab sejarah itu berkesinambung, apa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan gambaran bagi kita. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.